Wahai jiwa terpilih, ada individu-individu yang muncul dalam kehidupanmu, bukan untuk menambahkan nilai positif atau kemajuan, melainkan untuk menguras setiap aspek dari dirimu. Mereka akan menyedot energimu, mengganggu ketenangan pikiranmu, dan terkadang bahkan meruntuhkan semangat hidupmu. Kehadiran mereka tampak menyenangkan, dengan senyuman manis yang mampu menenangkan setiap keraguanmu, dan sikap baik yang tampaknya menunjukkan kepedulian. Namun, di balik penampilan yang tampak baik, seringkali tersembunyi niat yang tidak selalu bersih. Mereka melihat cahaya dalam dirimu, dan mereka ingin menguasainya, bukan untuk mengambil pelajaran dari kebaikanmu, tetapi untuk memanfaatkannya hingga kamu merasa habis, kosong, dan tidak memiliki lagi sisa tenaga untuk diri sendiri. Ingatlah, kamu bukanlah sosok sembarangan. Kehadiranmu bukanlah kebetulan semata, karena kamu adalah pribadi yang telah dipilih dengan tujuan yang besar oleh Tuhan. Kamu dibekali dengan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang di luar jangkauan pemahaman banyak orang, tanda bahwa perjalanan hidupmu berbeda dari mereka yang ada di sekitarmu. Kamu dipisahkan dari arus kehidupan umum karena tugas hidupmu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kamu bukan hanya ada untuk mengisi ruang, tetapi untuk memberi dampak. Kamu dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, untuk menjadi suara ketika kebanyakan memilih untuk diam dan membiarkan dunia berputar tanpa arah. Namun, dalam perjalananmu yang mulia ini, kamu harus sangat berhati-hati. Cahaya yang ada dalam dirimu selalu menarik perhatian, baik itu perhatian yang tulus maupun yang berbahaya. Ini adalah kenyataan yang sering kali dihadapi oleh mereka yang diberkati dengan kemampuan untuk membawa perubahan. Tidak semua orang yang mendekatimu dengan air mata tulus menginginkan penyembuhan. Banyak di antara mereka yang datang hanya untuk memanfaatkan cahayamu, untuk mengambil keuntungan tanpa niat untuk tumbuh atau berubah. Ada yang datang hanya untuk mencari kehangatan dari api yang kamu miliki, tapi mereka tidak peduli bahwa setelah mereka pergi, mereka meninggalkanmu dalam kegelapan yang lebih dalam. Mereka mengambil energi darimu tanpa rasa bersalah, sementara kamu tetap berada di tempat yang sama, terkadang merasa kosong, lelah, dan terluka. Kamu dianugerahi hati yang penuh kasih, jiwa yang peka terhadap penderitaan orang lain, dan kasih yang tak terbatas. Namun, kamu juga diberi hikmat untuk membedakan antara yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mereka yang hanya ingin memanfaatkan. Ini adalah panggilan untuk membuka mata dan pikiran, untuk mengaktifkan kebijaksanaan dalam dirimu. Belajarlah untuk tidak selalu memberikan tanpa batas, karena terkadang memberi tanpa perhitungan hanya akan membuatmu merasa semakin kosong. Belajarlah untuk mengatakan cukup tanpa merasa bersalah, karena menjaga energi dan kesejahteraanmu bukanlah tanda egoisme, tetapi sebuah tanggung jawab atas tugas besar yang telah diberikan Tuhan padamu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kebiasaan untuk selalu menolong setiap orang yang datang kepadamu dengan masalah mereka. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mengutusmu untuk menjadi penyelamat bagi semua orang. Tugasmu bukan untuk menyelesaikan setiap masalah, melainkan untuk menjalani jalan hidupmu dengan integritas, kebijaksanaan, dan kesadaran akan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu memiliki batas dan itu adalah hal yang perlu kamu hormati. Karena ketika kamu terlalu banyak menghabiskan energi untuk orang lain, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Maka, beranilah untuk menetapkan batas, untuk menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Ingat, kamu adalah cahaya dan cahaya yang tidak terjaga dengan baik akan padam. Jangan biarkan cahayamu padam hanya karena mencoba menyinari dunia yang tidak siap untuk menerima sinar itu. Dalam perjalanan hidupmu, tidak semua orang yang datang dengan senyum tulus menginginkan kebahagiaanmu. Tetapi dengan hati yang penuh kebijaksanaan, kamu bisa memilih untuk memberi pada mereka yang benar-benar siap menerima cahaya itu, dan menjaga diri dari mereka yang hanya datang untuk memanfaatkan. Jadi percayalah pada dirimu sendiri, dan jangan takut untuk menjaga energi yang telah Tuhan percayakan padamu. Kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, dan menjaga energi adalah bagian dari menghormati panggilan itu. Ada orang yang memang kamu panggil untuk bantu, tapi ada juga yang diizinkan hadir hanya agar kamu belajar menjaga batas. Cintai tapi dengan bijak, tolong tapi dengan arah ilahi, beri tapi jangan sampai kamu kehilangan diri sendiri.
Cahayamu terlalu berharga untuk dibagi pada mereka yang tidak menghargainya, dan apimu terlalu sakral untuk dibakar sia-sia. Ada orang-orang yang sebenarnya sudah Tuhan peringatkan padamu, bukan melalui suara keras tapi lewat bisikan di hati, perasaan tak nyaman yang muncul setiap kali kamu dekat dengan mereka, mimpi-mimpi yang mengganggu, tanda-tanda kecil yang berulang, tapi terus kamu abaikan, karena kamu ingin melihat yang terbaik dalam diri mereka. Namun hari ini kamu perlu menghadapi kenyataan, ada orang-orang yang tidak boleh kamu bantu bukan karena kamu jahat, tidak peduli atau kehilangan kasih, tapi karena Tuhan sedang melindungimu. Setiap kali kamu menuangkan energimu untuk mereka, kamu tidak hanya lelah, kamu perlahan kehilangan sebagian dari apa yang surga telah tanamkan dalam dirimu. Orang-orang seperti ini tidak hanya memperlambat langkahmu, mereka menjadi penghalang takdirmu. Mereka membungkus diri dalam topeng kelemahan atau manipulasi, membuatmu merasa bersalah jika tidak selalu ada untuk mereka. Tapi kamu tidak diciptakan untuk menjadi sumber tanpa batas bagi jiwa-jiwa yang tidak mau bertumbuh. Kamu punya panggilan, kamu punya destinasi ilahi, dan tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanan itu. Hari ini, kamu akan mulai melihat siapa mereka sebenarnya. Mereka yang hanya datang saat butuh, mereka yang tidak pernah mendoakanmu tapi selalu minta dukunganmu. Mereka yang membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri, padahal selama ini kamu telah berjalan dalam kebenaran. Jika kamu tidak mulai melihat mereka sebagaimana adanya, mereka akan terus menguras energi, kejernihan dan panggilan jiwamu, hingga yang tersisa hanyalah kebingungan, kelelahan, dan keheningan rohani. Ingat, Tuhan tidak memanggilmu untuk menjadi penyelamat bagi semua orang. Dia memanggilmu untuk taat, bukan untuk tenggelam dalam beban yang bukan milikmu. Dan terkadang, ketaatan berarti berjalan menjauh dari orang-orang yang Tuhan sendiri sudah suruh kamu lepaskan. Kamu bukan kejam karena menjaga panggilanmu. Kamu hanya mulai mengerti bahwa hidupmu terlalu penting untuk dikorbankan demi hubungan yang Tuhan tidak izinkan, dan itu bukan bagianmu. Apa yang sedang kamu hadapi sekarang, rasa penolakan itu, kebingungan, itu, beban yang terasa tidak seharusnya kamu pikul, semua itu bukan milikmu. Kamu sedang membawa sesuatu yang tidak pernah Tuhan tugaskan untuk kamu bawa, dan pesan ini datang sebagai konfirmasi ilahi. Tapi izinkan saya katakan dengan jelas, pesan ini bukan untuk semua orang. Ini bukan untuk telinga yang hanya mendengar, tapi untuk hati yang peka terhadap suara surga. Ini hanya untuk sedikit orang, mereka yang telah dipilih, ditandai, dan dipisahkan. Mereka yang tahu rasanya hidup di dunia, tapi tidak benar-benar menjadi bagian darinya. Mereka yang sejak lama merasa berbeda, meskipun belum sepenuhnya tahu kenapa. Jika rohmu merasakan kebenaran ini, tetaplah bersama saya sampai akhir, karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya bisa menjadi kunci yang membuka takdirmu selamanya. Kamu tidak tiba di sini secara kebetulan, kamu dipanggil masuk ke dalam lingkaran cahaya ini, sebuah komunitas rohani yang tidak terlihat oleh mata manusia, tapi nyata di alam roh. Tempat di mana para penjaga takdir, para pembawa terang, para pemikul nyala api surgawi disatukan oleh satu hal, panggilan dari Tuhan sendiri. Jika hatimu bergema dengan pesan ini, sukai video ini sebagai bentuk kesaksian batinmu. Berlanggananlah jika kamu belum, bukan karena algoritma, tapi karena ada penugasan ilahi yang menanti di setiap pesan berikutnya. Dan jika kamu tahu Tuhan sedang membuka mata rohanimu, tuliskan angka 999 di kolom komentar. Karena angka 9 adalah angka kesempurnaan ilahi, dan 2 berarti penggenapan dan percepatan. Hari ini sesuatu sedang disempurnakan dalam dirimu, bukan oleh kekuatanmu sendiri, tapi oleh tangan Tuhan yang bekerja dalam diam. Dan siapapun yang memahami ini tahu ini bukan akhirmu. Ini adalah aktivasi. Selamat datang dalam musim baru. Kamu tidak sendiri, kamu tidak gila. Kamu hanya sedang dibangkitkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mari jujur, ada hal-hal yang telah kamu lalui, yang tak seorang pun akan benar-benar mengerti, bahkan jika kamu mencoba menjelaskannya. Pernah kamu coba bercerita dengan harapan seseorang akan mengerti, akan peduli, atau setidaknya mendengar?
Tapi yang kamu temui hanyalah tatapan kosong, anggukan basa-basi, atau lebih buruk pengabaian. Seolah rasa sakitmu hanyalah ilusi, seolah bebanmu hanya drama, tapi kamu tahu itu nyata. Kamu tahu karena kamu merasakannya dalam dadamu yang sesak, di malam yang terasa terlalu sunyi, dalam air mata yang kamu telan diam-diam agar tak ada yang melihat betapa lelahnya kamu. Kamu tahu karena kamu berjuang untuk bangun tiap pagi, menjalani hari demi hari dengan senyum yang dipaksakan padahal hatimu retak. Sejak kecil hidupmu bukan hanya diuji, hidupmu sempat dihancurkan. Saat orang lain punya pelindung, kamu dibiarkan bertahan sendiri. Saat yang lain tertawa tanpa beban, kamu menyembunyikan luka di balik tawa yang dibuat-buat. Dan saat orang-orang beristirahat, kamu bergumul dengan bayangan kecemasan, trauma, ingatan yang muncul tiba-tiba dan membuat nafasmu tercekat. Namun meskipun semua itu nyaris menghabisimu, kamu tetap di sini. Kamu masih berdiri meskipun gemetar, masih bernafas meskipun sesak, masih berharap meskipun tipis. Dan itu bukan kebetulan. Kekuatanmu bukan mitos, ketabahanmu bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari rasa sakitmu. Lebih besar dari apapun yang berusaha mematahkanmu. Kamu tidak dibuat untuk dihancurkan, kamu ditempa untuk bangkit. Mungkin kamu tidak melihat maknanya sekarang. Mungkin kamu masih berjalan dalam kegelapan, bertanya-tanya kapan terang akan datang. Tapi dengar ini, setiap luka, setiap air mata, setiap malam yang kamu lewati tanpa menyerah, itu membentukmu. Membentuk keberanian yang tidak bisa diajarkan, membentuk kekuatan yang tidak bisa direkayasa. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari, kamu tidak pernah lemah. Kamu hanya sedang dibentuk untuk menjadi luar biasa. Namun kamu masih di sini, masih bernafas, masih berdiri, dan entah bagaimana lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, ketika kamu pikir itu adalah akhir, kamu bangkit. Meskipun tak ada yang melihat air matamu, kamu tetap melangkah. Kamu kehilangan banyak hal, orang-orang yang kamu cintai, mimpi-mimpi yang dulu kamu pegang erat, dan bagian dari dirimu yang pernah kamu pikir tak tergantikan. Tapi kamu tidak hancur. Dan izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin selama ini terpendam dalam hatimu. Mengapa kamu? Mengapa hidupmu terasa seperti medan perang? Mengapa badai datang sebelum kamu tahu cara berlayar? Mengapa kamu diserang bahkan sebelum kamu belajar bertahan? Mengapa kamu dilempar ke tengah kekacauan yang bukan kamu yang ciptakan? Jawabannya bukan karena kamu lemah, bukan karena Tuhan menghukummu. Tuhan sedang memposisikanmu. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi penonton, kamu diciptakan untuk memimpin. Dan kepemimpinan surgawi tidak dilatih di tempat nyaman. Ia ditempa dalam tekanan, dalam kehilangan, dalam ruang-ruang sepi di mana hanya ada kamu dan Tuhan. Saat orang lain disembunyikan, kamu dibentuk. Kamu tidak dipersiapkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Kamu tidak dibiarkan berjalan sendirian karena Tuhan lupa, tapi karena Tuhan sedang mengukir kekuatan dalam dirimu yang tidak akan goyah saat dunia mulai runtuh. Ketika yang biasa mulai hancur, kamu akan berdiri tegak. Karena kamu telah melalui hal-hal yang tidak semua orang bisa pahami. Dan justru dalam proses itulah identitas surgawimu diaktifkan. Kamu tidak salah jalan, kamu sedang dibentuk untuk saat yang lebih besar, dan saat itulah kamu akan melihat semua yang kamu alami, semuanya ada tujuannya. Tuhan tidak membuangmu, Dia sedang mempersiapkanmu untuk berdiri di tengah kekacauan dan tetap membawa damai, untuk menuntun mereka yang kehilangan arah, untuk menjadi suara di tengah kebisuan dunia. Karena kamu dipilih, dan yang dipilih tidak pernah dilatih dengan cara biasa. Pemimpin di akhir zaman tidak boleh lemah, mereka tidak bisa naif, tidak bisa goyah, hanya karena tekanan atau penolakan. Mereka harus memiliki kedalaman yang lahir dari penderitaan, keteguhan yang lahir dari peperangan batin, dan penglihatan yang dilatih dalam gelapnya malam. Mereka harus ditempa oleh api, bukan hanya api ujian, tapi juga api panggilan, terbukti dalam pertempuran, bukan hanya yang terlihat oleh manusia tapi juga pertempuran tersembunyi, yang hanya disaksikan surga. Dan mungkin itu sebabnya kamu merasa seperti kamu dilupakan, seperti kamu disisihkan, disembunyikan,
dilupakan dunia. Tapi kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dibentuk. Karena pemimpin sejati tidak dibentuk di atas panggung, mereka dibentuk dalam kesunyian. Mereka tidak dilatih dalam sorotan, tapi dalam bayang-bayang. Kamu sedang ditempa dalam keheningan. Kamu sedang dilatih dalam rahasia. Bukan karena kamu tak layak tampil sekarang, tapi karena panggilanmu terlalu besar untuk diluncurkan sebelum waktunya. Akan datang masa dan masa itu semakin dekat, di mana dunia tidak akan mencari mereka yang populer, tapi mereka yang kuat secara rohani. Mereka yang bisa berdiri ketika yang lain berlutut. Mereka yang bisa berkata percaya saat semua orang dikuasai ketakutan. Mereka yang bisa membawa terang bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat kehidupan. Mereka yang telah terbakar oleh proses. Saat dunia mulai runtuh, kamulah yang akan berdiri dalam kekacauan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah dilatih untuk momen ini. Kamu akan membawa cahaya di tengah kegelapan, menyuarakan iman di tengah ketidakpastian, menuntun mereka yang hancur ketika mereka tak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Setiap luka yang kamu bawa ada maknanya. Setiap air mata yang kamu sembunyikan ada harganya. Setiap malam tanpa tidur yang nyaris membunuhmu ada tujuannya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari pemurnian, bagian dari penyaringan, bagian dari persiapan surgawi, untuk tugas yang tak semua orang dipanggil untuk jalani. Kamu dipilih, bukan karena kamu kuat sejak awal, tapi karena kamu bersedia untuk tidak menyerah. Dan karena itu Tuhan akan membuatmu berdiri di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, untuk menjalankan sesuatu yang kekal. Itu semua adalah persiapan ilahi. Setiap air mata, setiap kehilangan, setiap malam yang kamu habiskan dalam diam, bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah latihan rahasia surgawi. Kamu dipilih untuk memimpin, tetapi sebelum Tuhan memberimu tanggung jawab besar, Dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa kamu cukup kuat untuk menanggungnya. Bukan kuat di luar, tapi teguh di dalam. Kuat dalam integritas, kuat dalam karakter, kuat dalam iman. Karena apa yang akan kamu bawa bukan biasa-biasa saja. Sekarang kamu mulai mengerti, semua rasa sakit itu tidak datang untuk menghancurkanmu. Kamu bukan dikutuk, kamu dipanggil. Dan ketika kamu dipanggil, kamu akan selalu merasa seperti berbeda dari yang lain. Jalanmu tidak akan sama, pertarunganmu tidak akan ringan, dan pemrosesanmu akan terasa lebih dalam dari orang lain. Karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah kebenaran yang jarang disampaikan orang. Semakin besar panggilanmu, semakin dini pertempuranmu dimulai. Karena neraka sudah mengenal potensimu, bahkan sebelum kamu sadar siapa dirimu. Musuh mencoba menjatuhkanmu sebelum kamu sempat bangkit. Dia mengirim pengkhianatan, penolakan, trauma, ketakutan dan keraguan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena Dia tahu kamu berbahaya bagi kerajaannya. Tapi semua itu tidak cukup untuk menghentikanmu, karena sekarang kamu sedang terbangun. Rohmu mulai mengingat, satu demi satu, tanda demi tanda. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan siapa yang dunia katakan, tapi kamu adalah siapa yang Tuhan tetapkan sejak awal. Kamu sedang mengambil kembali identitasmu, dan dengan itu, kamu juga sedang mengambil kembali otoritasmu. Ini bukan sekadar pemulihan, ini adalah kebangkitan, dan tidak ada yang bisa menghentikan orang yang akhirnya sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena ketika kamu sadar siapa kamu sebenarnya, segala hal akan mulai berubah, dan ini baru tanda pertama. Apa yang baru saja kamu rasakan, apa yang sedang bergema dalam jiwamu sekarang, itu hanyalah awal. Karena yang akan datang setelah ini akan mengguncang lebih dalam lagi. Itu akan menyentuh tempat-tempat dalam dirimu yang bahkan belum pernah kamu beri nama. Tetaplah bersama saya, karena yang akan kamu dengar selanjutnya mungkin akan menjelaskan mengapa orang-orang tertentu terus menghilang dari hidupmu. Dulu kamu mengira itu adalah kegagalan. Kamu pikir kamu yang terlalu sensitif, terlalu keras, atau terlalu penuh harapan. Tapi sekarang kamu mulai melihatnya dengan cara berbeda.
Tuhan tidak sedang mengambil orang-orang dari hidupmu tanpa alasan. Dia sedang membersihkan ruang untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak bisa dicampur dengan energi lama. Ada sesuatu yang berbeda dengan caramu menjalani hidup. Kamu tidak bisa hidup seperti kebanyakan orang, dan sebenarnya, kamu juga tidak pernah cocok dengan sistem dunia ini. Karena ada beban ilahi di dalam dirimu, sesuatu yang tidak terlihat mata tapi selalu kamu rasakan. Sebuah tarikan konstan, sebuah rasa bahwa kamu diutus untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Kamu tahu rasanya menjadi penopang, bahkan saat kamu sendiri kelelahan, kamu tetap menjadi sandaran. Kamu yang menenangkan, kamu yang mendengarkan, kamu yang tetap hadir meski tak ada yang hadir untukmu. Bahkan ketika tak ada yang melihatmu, bahkan ketika tak ada yang berterima kasih padamu, kamu tetap ada. Kamulah yang menjaga segalanya tetap utuh, bahkan ketika dirimu sendiri sedang runtuh. Dan itulah kenapa jiwamu terasa berat, karena kamu bukan hanya membawa hidupmu sendiri, kamu membawa warisan rohani, kamu membawa pemanggilan generasi, kamu membawa perubahan. Tapi ingat ini baik-baik, Tuhan melihatmu, Dia tahu setiap tetes keringat dan air mata yang tak disaksikan manusia. Dia tahu berapa banyak luka yang kamu sembunyikan demi melindungi orang lain. Dan Dia tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Yang sedang kamu rasakan sekarang adalah peralihan. Peralihan dari menjadi seseorang yang bersembunyi menjadi seseorang yang akan berdiri di tempat yang Tuhan tetapkan. Peralihan dari menyangkal panggilan menjadi menjalani takdirmu dengan penuh kuasa. Kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang diselaraskan. Kehilangan hubungan, kesempatan, atau bahkan versi lama dari dirimu bukan kehancuran. Itu adalah penyelarasan surgawi. Tuhan sedang menarikmu lebih dalam karena kamu telah membuktikan bahwa kamu setia dalam hal tersembunyi. Dan sekarang saatnya ditingkatkan ke hal yang terlihat. Ini baru permulaan. Yang akan datang akan membuka matamu sepenuhnya. Dan ketika kamu melihatnya, kamu akan tahu, semua ini, setiap kehilangan, setiap luka, setiap malam panjang, bukan tanpa maksud. Itu adalah bagian dari panggilan yang hanya bisa kamu bawa. Kamu merasa bertanggung jawab atas hal-hal yang bahkan bukan tanggung jawabmu. Kamu memikirkan orang lain saat orang lain bahkan tidak sadar kamu ada. Kamu peduli pada rasa sakit yang tidak kamu sebabkan. Kamu membawa suasana di setiap ruangan, seolah beban emosional orang lain secara otomatis berpindah kepadamu. Kamu mendengar lebih dalam dari yang dikatakan orang. Kamu menangkap luka yang tersembunyi di balik senyum. Dan, ya kamu mendoakan orang-orang yang bahkan tidak akan pernah melakukan hal yang sama untukmu. Lalu kenapa? Mengapa kamu merasakan beban ini? Mengapa kamu merasa seperti memiliki tugas tak terlihat untuk menjaga, mengangkat, menopang, dan menutupi orang lain secara rohani, bahkan mereka yang tidak kamu kenal? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Karena kepemimpinan bukan sesuatu yang kamu pilih. Itu bukan profesi, bukan posisi, bukan panggung, itu identitas. Sesuatu yang telah ditenun ke dalam jiwamu. Bahkan sebelum kamu lahir, itu adalah tanda yang ditempatkan Tuhan dalam rohmu sejak awal, bahwa kamu akan menjadi terang ketika dunia menjadi gelap. Lihatlah dirimu, saat yang lain mengejar kesenangan, kamu mengejar tujuan. Saat yang lain lari dari tanggung jawab, kamu justru mendekatinya. Kamu tidak bisa menjelaskannya pada mereka karena mereka tidak akan pernah mengerti. Mereka tidak memahami urgensi yang kamu rasakan, dorongan di dadamu yang tidak pernah padam. Mereka tidak tahu bahwa kamu mendengar suara yang tak terdengar, suara panggilan surgawi. Karena apa yang kamu bawa bukan dari dunia ini. Itu adalah penugasan ilahi. Sebuah cetak biru surgawi yang tertulis di dalam dirimu, sebuah kode kepemimpinan, rohani yang tidak bisa dihapus oleh pengalaman buruk, pengkhianatan atau keraguan diri, dan setiap kali kamu mencoba mengabaikannya, setiap kali kamu mencoba hidup normal, setiap kali kamu mencoba berpura-pura tidak peduli, suara itu kembali, lebih keras, lebih dalam, lebih kuat. Kamu bisa mencoba menyesuaikan diri, tapi kamu akan selalu merasa tidak cocok, karena kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk sekadar ada. Kamu dipanggil untuk berdampak. Kamu ditakdirkan untuk menjadi yang pertama.
yang membuka jalan, yang berdiri di celah saat semua orang melangkah mundur, yang tetap kuat saat semuanya runtuh, yang menjadi suara di tengah kekacauan, penunjuk arah ketika semua kehilangan arah. Kamu adalah cermin surga di tengah dunia yang lupa seperti apa rupa kebenaran. Kamulah yang dipilih untuk mencerminkannya kembali, tidak dengan kesempurnaan, tapi dengan keberanian, dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan iman yang tetap bertahan meski tidak ada yang mendukungmu. Dan ini mungkin tidak mudah, tapi ingat, pemimpin sejati tidak diangkat karena mereka siap, mereka diangkat karena mereka bersedia. Dan jika kamu masih membaca ini, itu karena rohmu tahu, kamu telah dipanggil untuk waktu seperti ini. Dan inilah misterinya, tak ada yang bertepuk tangan untukmu, tak ada sorotan, tak ada pujian, tak ada pengakuan, tak ada yang tahu bagaimana kamu berjuang, menahan air mata, menekan rasa lelah, dan tetap berjalan meskipun kakimu gemetar. Tak seorang pun menyadari pertempuran sunyi yang kamu hadapi, bukan hanya sekali, tapi hampir setiap hari, pertempuran batin yang kamu lawan sambil tersenyum, luka yang kamu sembunyikan di balik kesabaran, dan doa-doa yang kamu bisikkan dalam kesendirian. Namun percayalah, semua itu bukan tanpa tujuan. Itu adalah bagian dari rencana surgawi. Tuhan sedang membangkitkan para pejuang, bukan yang ramai di atas panggung, tapi yang setia di tempat tersembunyi. Pejuang sunyi yang saat ini sedang dipersiapkan dalam diam, di tempat tanpa sorotan, disempurnakan dalam kesendirian. Karena mereka yang akan memikul beban besar, harus terlebih dahulu diuji dalam ruang yang kecil. Kamu sedang berada dalam musim persiapanmu, musim yang sunyi, panjang, dan seringkali terasa berat. Musim di mana kamu merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu sedang diperhatikan dari surga. Tuhan sedang mengamati bagaimana kamu memimpin saat tak ada yang melihat, bagaimana kamu tetap melayani meski tak ada yang berterima kasih, bagaimana kamu setia dalam hal kecil sebelum dipercayakan hal besar. Musim ini bukan hukuman, ini pelatihan. Tuhan tidak sedang menghukummu. Dia sedang mempercayaimu dengan proses yang dalam, agar nanti kamu bisa berdiri tanpa goyah, mempercayaimu dengan penggilingan batin, agar nanti kamu bisa membimbing orang lain keluar dari lembah. Kamu sedang dibentuk menjadi pemimpin yang tidak terguncangkan oleh pujian dan tidak ditundukkan oleh penolakan. Dan ketika waktunya tiba, Dia akan membukakan pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Karena mereka yang dibentuk dalam kesunyian akan dipakai dalam kemuliaan, dan hari itu akan datang, hari di mana semua proses ini masuk akal, dan kamu akan bersyukur karena kamu tidak menyerah. Bagaimana kamu tetap taat bahkan saat semuanya tidak masuk akal? Mengapa kamu masih memilih percaya saat jalan di depanmu gelap, kabur, dan penuh pertanyaan tanpa jawaban? Mengapa kamu terus melangkah meski setiap langkah terasa seperti pertaruhan? Karena jauh di dalam jiwamu, ada suara lembut namun kuat yang tidak bisa kamu abaikan. Suara yang mengatakan, tetaplah setia, jangan berhenti sekarang. Itulah suara tujuanmu, suara yang tak terdengar oleh dunia, tapi sangat jelas bagi jiwamu. Akan tiba waktunya saat tabir yang selama ini menutupi diangkat, saat masa persiapan berubah menjadi pelaksanaan, saat kamu tak lagi memimpin dalam diam, tapi dalam otoritas yang Tuhan sendiri nyatakan. Dan saat hari itu tiba, dunia akan terkejut. Orang-orang akan bertanya, dari mana Dia muncul, karena mereka tidak pernah melihat air mata yang kamu telan dalam keheningan. Mereka tidak pernah menyaksikan doa-doa yang kamu naikkan saat semua pintu tertutup. Mereka hanya melihat hasilnya, bukan prosesmu. Tapi surga melihat, surga mencatat, setiap kesetiaan kecil, setiap kali kamu menolak untuk menyerah, setiap kali kamu memilih kasih saat kamu bisa saja membalas dendam, dan upahmu akan sebanding dengan beban yang kamu tanggung dalam sunyi, bukan hanya di bumi, tapi dalam kekekalan. Masih berpikir bahwa tanggung jawab besar itu datang secara kebetulan? Masih mengira bahwa hatimu yang terlalu sensitif adalah kelemahan? Atau mungkin, hanya mungkin, itulah tanda bahwa kamu memang dilahirkan untuk sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, sesuatu yang surgawi. Namun, jangan terburu-buru melangkah, jangan mendahului waktunya,
Karena tanda selanjutnya akan menjelaskan kenapa kamu terus disalahpahami, kenapa orang-orang meragukanmu, bahkan mereka yang paling dekat dan kamu kasihi. Itu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berbeda, dipisahkan, dipilih. Dan terkadang perbedaan itu terlalu dalam untuk bisa dimengerti oleh hati yang belum dibuka oleh Tuhan. Mari kita bicarakan sesuatu yang jarang kamu akui secara terbuka, sesuatu yang telah kamu pelajari untuk dipikul dalam diam, sesuatu yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan, perasaan disalahpahami, bukan oleh orang asing, tapi oleh mereka yang paling kamu harapkan untuk memahami dirimu. Kamu bicara dari dalam jiwamu, tapi mereka mendengarnya dengan telinga manusia. Kamu bergerak dengan tujuan, tapi mereka menyebutnya aneh. Kamu mengatakan ya pada bisikan Tuhan, tapi mereka bilang kamu dramatis. Kamu sudah mencoba menjelaskan, kamu sudah mencoba menyederhanakan kedalamanmu hanya agar diterima, tapi tidak peduli apa yang kamu lakukan, mereka tidak benar-benar melihatmu, tidak sepenuhnya, tidak dengan sungguh-sungguh. Teman pergi tanpa peringatan, keluarga mempertanyakan arahmu, bahkan mereka yang dulu merayakanmu tiba-tiba menjadi diam saat cahayamu mulai bersinar. Tapi bagaimana jika ini bukan penolakan? Bagaimana jika ini adalah konfirmasi? Lihatlah orang-orang pilihan, jarang dikenali sejak awal, karena rohmu membawa frekuensi yang tidak ditangkap oleh banyak orang. Mereka tidak mengerti kenapa kamu tidak mengejar apa yang mereka kejar. Mereka tidak mengerti kenapa kamu butuh kesendirian. Kenapa kamu menjaga energimu? Kenapa mimpimu begitu berbeda? Dan karena mereka tidak bisa mendefinisikanmu, mereka menolakmu. Tapi dengar, Nabi Isa disalahpahami, Daud diabaikan, Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun masing-masing dipisahkan untuk sebuah momen yang tidak bisa dilihat siapapun. Hal yang sama berlaku untukmu. Penolakan itu bukan hukuman, itu perlindungan. Karena Tuhan sedang menjaga takdirmu dari opini yang bisa mencairkan panggilanmu. Jika mereka menerimamu, mungkin kamu akan tetap kecil, aman, nyaman. Tapi pemimpin tidak bisa memilih kenyamanan. Mereka butuh kejelasan, dan kadang kejelasan datang dalam balutan kesendirian. Jadi ya, mereka pergi, iya mereka meragukanmu, iya mereka salah menilai dirimu. Tapi itu karena mereka tidak bisa mengenali apa yang surga sudah konfirmasi bahwa kamu sedang menjadi. Dan dalam proses ini, orang-orang yang tidak cocok dengan levelmu berikutnya akan mulai pergi. Jangan kejar mereka, jangan jelaskan dirimu, jangan mengecil, hanya untuk muat dalam versi dirimu yang nyaman bagi mereka. Karena saat waktunya tiba, saat Tuhan menyatakan apa yang telah Dia bangun di dalam dirimu, orang-orang yang pernah meninggalkanmu akan menyaksikannya dengan takjub. Tapi ini bagian yang kebanyakan orang tidak sadari. Fase disalahpahami ini bukanlah akhir, ini adalah ambang pintu. Karena apa yang datang berikutnya bukan hanya tentang pemisahan, ini tentang aktivasi. Bersiaplah, karena tanda selanjutnya akan membuka sebuah kebenaran yang begitu tersembunyi. Bahkan kamu mungkin belum menyadarinya. Ada momen-momen ketika sesuatu dalam dirimu tahu sebelum apapun terjadi. Ia dimulai sebagai bisikan, perasaan aneh di dada, gambaran dalam mimpimu, peringatan sunyi yang tidak didengar orang lain. Tapi tidak bisa kamu abaikan. Kamu telah merasakan bahaya sebelum datang. Kamu bermimpi tentang tempat-tempat, lalu menginjakkan kaki di sana beberapa hari kemudian. Kamu bangun dengan beban di rohmu tanpa tahu kenapa, dan baru menyadari belakangan bahwa sesuatu telah berubah. Dan mungkin untuk sementara waktu kamu pikir itu hanya imajinasimu. Kamu mempertanyakan kewarasanmu. Kamu menyimpan momen-momen itu sendiri karena takut disebut gila, terlalu sensitif, atau terlalu rohani. Tapi sekarang waktunya untuk berkata, jujur, kamu bukan sedang membayangkan sesuatu, kamu sedang menangkap sesuatu. Apa yang kamu bawa bukan hal biasa. Itu bukan tahayul, bukan kebetulan. Itu adalah pengurapan kenabian. Tuhan telah menempatkan di dalam dirimu antena spiritual yang menangkap sinyal yang tidak bisa dirasakan jiwa kebanyakan. Sementara orang lain berjalan dalam kebutaan, kamu berjalan dengan penglihatan. Saat mereka menebak, kamu merasakan. Saat mereka mengikuti keramaian, kamu mendengar bisikan di balik tabir.
Ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, ini sesuatu yang harus dijaga. Karena orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin di hari-hari terakhir tidak boleh terkejut. Mereka harus bisa melihat ke depan, mempersiapkan ke depan, berbicara ke depan. Dan itulah mengapa Dia menunjukkan kepadamu. Dia memberi peringatan lewat mimpi. Mimpimu bukan untuk menakutimu, tapi untuk mempersiapkanmu. Dia memberimu firasat tentang orang-orang, bukan untuk membuatmu menghakimi, tapi untuk melindungi tujuanmu. Kamu telah meninggalkan hal-hal yang terlihat baik karena rohmu berteriak tidak. Dan kemudian, kebenarannya terungkap. Kamu benar lagi. Itu bukan kesombongan, bukan paranoia. Itu kepekaan kenabian. Dunia membutuhkan lebih banyak suara seperti milikmu, bukan hanya yang keras tapi yang jelas. Bukan sekadar opini tapi wawasan ilahi. Hadiah ini mahal karena bersamanya datang kesendirian. Orang mengejek apa yang tidak mereka mengerti. Mereka akan memutar mata pada peringatanmu hingga badai datang. Tapi saat itu, kamu sudah membangun bahtera. Kamu bukan di sini untuk mengesankan, kamu di sini untuk mempersiapkan, untuk membimbing, untuk memimpin, untuk melindungi mereka yang belum bisa melihat karena matanya belum terbuka. Ya, ini jalan yang sepi, ya ini berat. Tapi ingat, Tuhan tidak mengungkapkan rahasia kepada kerumunan. Dia membisikkan kepada yang dipilihnya, dan kamu sudah mendengar bisikan itu selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya mendengarkan lebih dekat dari sebelumnya, karena tanda terakhir yang akan segera kamu dengar, akan mengonfirmasi bukan hanya siapa dirimu, tapi apa yang kamu dilahirkan untuk perintahkan. Kamu telah mencoba mengabaikannya. Kamu telah mencoba membungkamnya. Kamu telah mencoba menyesuaikan diri menjalani hidup yang disebut normal oleh semua orang. Bekerja, membayar tagihan, rencana, akhir pekan, tersenyum, bertahan, ulangi. Tapi jauh di dalam dirimu ada kegelisahan yang menolak untuk tidur. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba menguburnya. Di balik berbagai gangguan, tarikan itu terus kembali, semakin keras, semakin kuat, semakin mendesak. Kamu pernah meninggalkan tujuan hidupmu sebelumnya. Bukan mungkin, bukan karena takut, tapi karena lelah, karena patah hati, karena kebingungan. Kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku hanya ingin kedamaian. Aku hanya ingin ditinggal sendiri. Aku belum siap untuk ini." Dan untuk sementara waktu, itu berhasil. Kamu memudar ke latar belakang. Kamu mengikuti naskah. Kamu mencoba menjadi biasa. Tapi kebiasaan tidak pernah tertulis dalam cetak birumu. Kamu tidak dirancang untuk berada di pinggir. Kamu telah ditandai jauh sebelum kamu lahir untuk memimpin, untuk membangun, untuk membangkitkan. Dan itulah sebabnya panggilan itu tidak akan membiarkanmu sendiri. Ia muncul di saat-saat terheningmu, sebuah pikiran yang tidak bisa kamu enyahkan, sebuah mimpi yang terus berulang, nyala api tiba-tiba di dadamu. Saat mendengar sebuah kata yang terlalu menyentuh, kamu telah mencoba untuk tidak mendengarnya, tapi kamu tidak bisa. Kamu telah mencoba untuk melupakannya, tapi takdir tidak melupakanmu. Karena panggilan ini bukan tentang kenyamanan, ini tentang penugasan. Dan apakah kamu merasa siap atau tidak, waktunya akan datang, bahkan sudah datang. Ketika surga berkata, "Sekarang," Tuhan tidak mencari yang paling sempurna. Dia tidak mencari mereka dengan CV yang sempurna atau teologi tanpa celah. Dia mencari yang bersedia, yang tersedia, mereka yang sudah berhenti lari. Kamu tidak perlu memahami semuanya, kamu hanya perlu menyerah. Karena dengar baik-baik, Tuhan tidak memilih yang sudah memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat mereka yang Dia pilih. Dan fakta bahwa kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih bernapas dengan api di jiwamu, itulah konfirmasimu. Kamu telah direkrut. Oleh kerajaannya, kamu telah dipisahkan untuk masa yang terakhir ini. Kamu tidak gila, kamu tidak tersesat, kamu tidak terlambat. Kamu sedang dipersiapkan, dan apa yang akan datang nanti akan membutuhkan setiap pelajaran, setiap luka, setiap tetes iman yang telah kamu kumpulkan sampai saat ini. Tetaplah di sini, karena di akhir nanti semuanya akan terhubung. Dan kata-kata terakhir akan membangkitkan kekuatan dalam dirimu yang telah lama menunggu untuk bangkit. Jika tanda-tanda ini berbicara pada jiwamu, jika ada sesuatu di dalammu yang bergolak,
Jika rohmu berbisik, ini aku, maka dengar ini dengan jelas, kamu dipilih, bukan secara kebetulan, bukan karena keberuntungan, tapi karena rancangan ilahi. Sebelum kekacauan, sebelum patah hati, sebelum kebingungan, kamu sudah ditandai oleh surga. Ditandai untuk membawa terang ke dunia yang runtuh, ditandai untuk berjalan di tempat yang orang lain takut untuk menginjak, ditandai untuk menyuarakan kebenaran ketika diam menjadi mematikan. Ini bukan hari-hari biasa, dan kamu bukan jiwa yang biasa. Akhir zaman sudah tiba, dan dunia tidak menunggu kesempurnaan. Ia menangis, meminta kekuatan sejati untuk suara-suara seperti milikmu, berani, murni, tak tergoyahkan, dipenuhi api ilahi. Tuhan tidak memanggilmu untuk berdiam diri di balik bayang-bayang kehidupan. Dia memanggilmu untuk berdiri tegak, mengingat siapa dirimu sebenarnya, untuk meneguhkan langkahmu seperti singa yang gagah di tanah yang dipenuhi gema. Mahkota yang terasa berat di atas kepalamu itu bukan hanya sebuah beban, itu adalah tanda panggilan yang penuh kuasa. Rasa sakit yang kamu rasakan, yang tersembunyi di dalam hatimu, bukanlah sesuatu yang datang untuk menghancurkanmu, melainkan sesuatu yang perlu kamu hadapi untuk membentuk karaktermu. Itu bukanlah hukuman, tapi sebuah pelatihan yang mendalam, yang melatih kekuatan jiwamu dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan telah menyembunyikanmu, mempersiapkanmu untuk saat yang tepat, dan ketika Dia berkata sekarang, tak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan apa yang telah ditentukan bagi hidupmu. Jangan terus-menerus menatap cermin hanya untuk melihat kekuranganmu. Berhentilah menghitung segala kesalahan, luka, dan kegagalan yang mungkin telah kamu alami. Jangan menilai dirimu hanya berdasarkan apa yang belum tercapai, atau oleh kata-kata orang yang bahkan tak pernah benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya. Kini saatnya untuk melihat api yang ada dalam dirimu, api yang tidak akan pernah padam meskipun segala bentuk penolakan datang menghalangi. Api itu tetap menyala, bahkan ketika badai mengamuk dan segala kesulitan datang menghujam. Itu adalah api yang telah melewati malam-malam kelam penuh air mata, namun justru semakin terang, semakin membara, semakin murni. Lihatlah dirimu sebagai prajurit yang sudah dipilih sejak awal oleh Tuhan, bukan sebagai korban atau orang yang terluka. Kamu adalah seorang pemimpin, seorang pejuang yang dipilih untuk membawa terang ke tempat-tempat yang telah lama diliputi kegelapan. Ini bukan saatnya untuk menunggu lagi, bukan saatnya untuk menunda-nunda sampai kamu merasa siap. Ini bukanlah waktu untuk berharap bahwa suatu hari nanti semuanya akan jadi lebih mudah atau lebih jelas. Ini adalah momenmu, detik di mana surga memberi tanda bahwa kini adalah saatnya untuk melangkah, untuk mulai bergerak, untuk menjawab panggilan yang telah lama terdengar di dalam jiwamu. Bangkitlah, bangkit dari ketakutan yang mengikatmu, bangkit dari kebingungan yang menggelisahkanmu, bangkitlah dari abu segala sesuatu yang telah mencoba membungkammu, dari segala hal yang membuatmu merasa kecil dan tak berdaya. Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar mengikuti arus. Kamu tidak dipanggil untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang hilang arah dan tujuan. Kamu dilahirkan untuk menyala dengan terangmu sendiri, untuk memimpin, untuk mengubah atmosfer di sekitarmu. Kamu dilahirkan untuk mengguncang kerajaan yang gelap dengan cahaya yang berasal dari dalam dirimu, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran masih ada, dan kamu adalah saksi hidup dari kebenaran itu. Takdirmu bukan sesuatu yang akan dimulai nanti. Takdirmu sudah dimulai sekarang, bahkan di tengah kekacauan, di tengah kebingungan yang mengelilingimu. Karena justru di saat-saat seperti inilah para pemimpin sejati, para pemimpin surgawi, dilahirkan. Jika kata-kata ini menggugah hatimu, jika dalam jiwamu ada getaran yang kuat ketika mendengarnya, tulislah di komentar, "Aku lahir untuk ini." Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu siap, karena kamu bersedia menghadapinya. Biarkan dunia menyaksikan keberanianmu, biarkan kegelapan mendengarnya, dan biarkan surga melihat jawabanmu yang telah lama dinantikan. Jangan simpan pesan ini hanya untuk dirimu sendiri, bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang lupa siapa dirinya, kepada seseorang yang saat ini sedang dipersiapkan untuk dibangkitkan kembali. Ini bukan hanya tentang dirimu,
Ini adalah tentang generasi yang sedang dibangunkan, para pemimpin yang akan mengubah dunia, dan ketika mereka bangkit, tak akan ada yang sama lagi. Dunia akan menjadi tempat yang berbeda karena mereka yang dipanggil untuk membawa terang ini.